Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Tuael. Saya sebagai moderator di kelompok ini, dan pada kesempatan ini kami akan membahas tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan. Sebelum saya berikan ke pemateri pertama dan seterusnya, izinkan saya menjelaskan sedikit terkait manajemen peningkatan mutu pendidikan. Terkait dengan manajemen peningkatan mutu pendidikan, ada manajemen sebagai proses pengorganisasian, pengatur, pengelola, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dan suatu kegiatan. Terus ada peningkatan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas. Terus ada juga mutu. Mutu dapat didefinisikan sebagai tingkat keunggulan. Dan yang terakhir, ada pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap, perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi, secara keseluruhan tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah cara untuk dapat membantu madrasah atau sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang dimiliki lembaganya. Oke, sekian sedikit penjelasan dari saya. Saya persilakan ke pemateri pertama dan seterusnya. Baik, langsung saja kepada materi pembahasan yang pertama. Manajemen peningkatan mutu. Manajemen peningkatan mutu adalah pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, atau proses dalam suatu organisasi. Konsep dasar dari manajemen peningkatan mutu meliputi beberapa prinsip utama yang harus dipahami dan kemudian diterapkan oleh sebuah organisasi. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam manajemen peningkatan mutu. Konsep yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Fokus utama dari manajemen peningkatan mutu adalah untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang disediakan memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi atau harapan pelanggan. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan menjadi kunci dalam meningkatkan mutu. Kemudian, konsep yang kedua yaitu pencegahan daripada inspeksi. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya mencegah terjadinya kesalahan atau cacat dalam proses produksi daripada hanya mengandalkan inspeksi akhir. Dengan menerapkan pencegahan, sebuah organisasi dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Berikutnya konsep yang ketiga, yaitu keterlibatan karyawan.
Manajemen peningkatan mutu mengakui peran penting karyawan dalam mencapai tujuan mutu. Melibatkan karyawan dalam proses perbaikan dan memberikan pelatihan yang sesuai dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan. Berikutnya masuk ke konsep yang keempat, yaitu pendekatan berbasis fakta. Keputusan yang diambil dalam manajemen peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta yang akurat. Analisis data membantu organisasi dalam mengidentifikasi masalah, kemudian mengevaluasi kinerja, dan barulah merencanakan perbaikan. Berikutnya, konsep yang kelima, yaitu siklus PDCA. Pendekatan PDCA atau Plan, Do, Check, and Act merupakan metode yang umum digunakan dalam manajemen peningkatan mutu. Organisasi merencanakan tindakan perbaikan atau melakukan plan, kemudian melaksanakan rencana atau do, lalu mengevaluasi hasil atau cek, dan mengambil tindakan korektif atau disebut act untuk meningkatkan mutu. Iya, langsung saja kepada konsep yang terakhir atau yang keenam, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dalam manajemen peningkatan mutu. Organisasi perlu menetapkan indikator kinerja yang relevan dan mengukur pencapaian secara teratur untuk memantau progres dan mengidentifikasi area yang perlu untuk diperbaiki. Oke, baik. Dengan memahami dan menerapkan konsep dasar ini, organisasi dapat mencapai peningkatan mutu secara berkelanjutan dan memperoleh keunggulan yang kompetitif di pasar. Materi berikutnya ada kondisi ideal peningkatan mutu pendidikan. Pertama-tama, kondisi ideal peningkatan mutu pendidikan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan. Artinya, pemerintah dan institusi pendidikan perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti kurikulum, metode pengajaran, fasilitas pendidikan, dan lainnya. Selain itu, perlu juga dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, seperti murid, orang tua, guru, staf pendidikan, dan masyarakat yang lebih luas. Kedua, mutu pendidikan juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, seperti guru dan staf pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk guru dan staf pendidikan agar mereka dapat memberikan pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, penting juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung untuk siswa. Lingkungan belajar yang positif dan terstruktur dapat membantu siswa dalam belajar dan mencapai potensi maksimal mereka. Yang terakhir, ada konsep peningkatan mutu pendidikan, juga harus mengedepankan keadilan pendidikan. Semua orang harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi atau perbedaan. Pentingnya peningkatan mutu pendidikan bagi individu, masyarakat, dan negara.
Peningkatan mutu pendidikan sangat penting bagi individu, masyarakat, dan negara. Untuk individu, pendidikan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang dapat membantu mereka mencapai tujuan dalam kehidupan, seperti mencari pekerjaan yang lebih baik atau mengajar karir yang lebih menantang. Pendidikan juga dapat membantu individu dalam mengembangkan kemampuan kritis dan analitis mereka, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Bagi masyarakat, pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Lebih banyak orang yang memiliki pendidikan yang baik dapat membantu meningkatkan inovasi, produktivitas, dan kemajuan ekonomi masyarakat. Pendidikan juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, karena orang yang lebih teredukasi cenderung lebih sadar akan perilaku sehat dan kebiasaan hidup sehat. Terakhir, untuk negara, pendidikan merupakan faktor kunci alam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan maju. Negara dengan warga yang teredukasi memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi, lebih mampu berinovasi, dan lebih mampu bersaing di pasar global. Pendidikan juga dapat membantu dalam membentuk masyarakat yang lebih toleran dan mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Maka dari itu, penting untuk terus meningkatkan mutu pendidikan semua tingkatan, dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, agar individu, masyarakat, dan negara dapat merasakan manfaatnya. Beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tenaga pendidik. Kualitas tenaga pendidik sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Guru yang memiliki kemampuan mengajar yang baik, memiliki pemahaman yang kuat tentang mata pelajaran, dan peduli pada siswa bisa membuat perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar siswa. Yang kedua, kurikulum yang baik. Kurikulum yang baik dan selaras dengan kebutuhan siswa dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum yang terbaru, relevan, dan menyeluruh dapat membantu siswa untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk dunia kerja atau pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada sumber daya. Pendidikan yang berkualitas juga membutuhkan sumber daya yang memadai. Fasilitas, bahan ajar, dan teknologi harus tersedia dan mudah diakses oleh siswa, guru, dan tenaga pendidik. Sumber daya yang memadai dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dengan lebih baik. Yang keempat, ada lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, ada lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Faktor-faktor seperti lokasi sekolah, keamanan, dan kenyamanan dapat mempengaruhi konsentrasi dan motivasi siswa untuk belajar. Yang terakhir, kelima, dukungan orang tua. Orang tua dan keluarga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Orang tua yang terlibat secara aktif dalam mendukung proses pembelajaran anak, mereka dapat membantu meningkatkan performa akademik mereka. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Materi berikutnya ada program peningkatan mutu pendidikan. Biasanya dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu wilayah atau institusi. Berikut ini ada beberapa program peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan bagi guru dan staf pendidikan. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan untuk guru dan staf pendidikan agar mereka dapat meningkatkan kualitas pengajar yang diberikan. Dan yang kedua ada peningkatan fasilitas pendidikan. Program ini meliputi perbaikan dan pengendaan fasilitas pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada pengembangan kurikulum. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Proses pengembangan kurikulum melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan relevansi dan kualitas kurikulum.
Dan yang keempat, ada pendanaan dan peluang beasiswa. Program ini bertujuan untuk memberikan pendanaan dan peluang beasiswa bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu atau daerah terperinci untuk dapat belajar dalam institusi pendidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir, ada program pendidikan inklusif. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus atau dari kelompok minoritas. Program-program tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa untuk berkembang. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, perlu juga adanya dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Materi yang terakhir adalah strategi peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentuk pribadi manusia. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani pendidikan dan berusaha terus untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebab dengan sistem pendidikan yang baik, diharapkan munculnya generasi penerus berbangsa yang berkualitas dan mampu mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut beberapa strategi penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, peningkatan kualitas guru dan tenaga kerja. Meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, seminar, workshop, dan kesempatan untuk mengikuti studi lanjut. Memberikan kesejahteraan yang layak bagi guru dengan gaji dan tunjangan yang memadai. Membangun budaya belajar yang berkelanjutan bagi guru untuk terus mengembangkan diri. Yang kedua adalah peningkatan mutu kurikulum dan pembelajaran. Mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala dan mengukur efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan sarana dan prasarana. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Memastikan kondisi sarana dan prasarana pendidikan selalu terawat dan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Yang keempat, peningkatan manajemen sekolah. Meningkatkan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dan efisien. Membangun budaya sekolah yang positif dan kondusif. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Melakukan audit sekolah secara berkala untuk menilai efektivitas manajemen sekolah. Yang kelima, peningkatan peran keluarga dan masyarakat. Meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan. Meningkatkan peran orang tua dalam membantu anak-anak belajar di rumah. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pendidikan sekolah. Yang keenam, pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan akses pendidikan, kualitas pembelajaran, dan manajemen sekolah. Mengembangkan platform pembelajaran online yang interaktif dan edukatif. Meningkatkan literasi baik digital bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Yang ketujuh, ada penguatan pendidikan karakter. Menanamkan nilai-nilai karakter berbangsa kepada peserta didik seperti religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan karakter peserta didik, menciptakan budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai karakter bangsa. Yang kedelapan, pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program peningkatan mutu pendidikan secara berkala. Menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi untuk menyusun kebijakan dan program yang lebih efektif. Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Pentingnya untuk diingat-ingat bahwa strategi-strategi tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan sekolah.
Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, sekian dari pembahasan kami tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan. Saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi yang kami paparkan tadi. Berdasarkan pembahasan pada pemateri-pemateri sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Ada 3 kesimpulan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, proses kebijakan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan melakukan perencanaan atau perumusan kebijakan yang dibuat, kemudian melakukan pengorganisasian, yaitu bekerja sama agar kebijakan yang telah dibuat dapat berjalan dan diimplementasikan, yaitu menjalankan kebijakan yang dibuat, serta yang terakhir adalah melakukan evaluasi, yang mana program tersebut adalah visi dan misi sekolah agar dapat meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, mutu pendidikan harus menerapkan 8 SNP, 8 Standar Nasional Pendidikan, sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah dibuat, yang mana Standar Nasional Pendidikan yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian yang merupakan tugas kepala sekolah dan seluruh stakeholder untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut. Walau sarana dan prasarana pendidikan masih kurang, yaitu tidak adanya ruang diskusi, tidak membuat para siswa-siswi merasa tidak nyaman sehingga pembelajaran berjalan dengan baik, serta guru yang kurang profesional dalam mengajar, maka kepala sekolah selalu membimbing dan memotivasi mereka dengan lebih baik. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah sebelum kepala sekolah membuat kebijakan atau program kepada sekolah, kepala sekolah harus melakukan komunikasi terbuka dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan baik secara formal maupun informal melalui rapat kerja, briefing, rapat pimpinan, rapat wali kelas, rapat guru senior, rapat guru dan karyawan, rapat dinas, rapat bidang studi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dengan melihat sumber daya manusia siswa, pendidikan dan tenaga kependidikan, sumber daya keuangan dan sumber daya sarana dan prasarana agar dapat mencapai suatu tujuan sekolah secara efektif dan efisien, yang mana program tersebut adalah visi dan misi sekolah. Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menjalankan sesuai dengan visi dan misi yang dibuat dan sesuai dengan program yang dijalankan, dan kepala sekolah merupakan kepala sekolah yang baik dalam gaya kepemimpinannya, yaitu selalu terbuka antara sesama dan
dan demokratis. Baik, itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri tugas presentasi ini dengan kata mohon maaf bila ada salah kata atau salah bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.